12F4 dengan materi neraca saldo. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar, kemudian mampu menganalisa dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar pada neraca saldo sehingga dihasilkan neraca saldo dengan sisi debit dan kredit yang seimbang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang hadir hari ini? Putra Ramadhani. Nama apa? Iya, Alfa. Sama? Ya. Semoga minggu depan mereka bisa ikut belajar dengan kita di ruang kelas ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita duduk rileks, tegakkan punggungnya. Ya, tegakkan punggungnya sebentar, menghadap ke meja semua. Lepaskan semua dulu alat tulisnya. Tangannya bisa disimpan di atas meja atau di atas pangkuan. Fokus, tarik nafas secara perlahan, ditahan, lepas. Kita ulang sekali lagi mungkin. Duduk tegak, posisi tegak. Lihat, tasnya dilepas dulu lah. Ya. Duduk tegak, tarik nafas secara perlahan, tahan, lepas. Hilangkan semua pikiran-pikiran yang tadi kalian alami di luar. Sekarang masuk kelas, kita fokus untuk mengikuti pembelajaran. Ulang sekali lagi. Duduk tegak, posisi, ambil posisi yang nyaman. Tarik nafas secara perlahan, tahan, buang juga secara perlahan. Terima kasih, relax ya. Tepuk tangan untuk kita. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang bisa pimpin doa? Kami, ya, silakan. Di sini. Sebelum kita mulai pelajaran dengan segera mulai. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, hari ini kita akan membahas materi neraca saldo. Tapi sebelum itu, Ibu buka lagi memori kalian. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Dani? Buku besar. Ya, sudah siapkan buku besarnya semua? Sudah. Jadi neraca saldo ini adalah kelanjutan dari pembuatan atau pencatatan jurnal umum dan buku besar. Apa sih neraca saldo itu? Ada yang tahu? Iya. Saldo kas, Ibu ingatkan kembali. Saldo kas itu seharusnya dicatat di sisi sebelah mana? Kalau dia ingat kembali kunci T. Saldo kas, akun kas yang merupakan aktiva atau harta itu seharusnya dicatat di sisi mana? Debit. Kalau dia bertambah, ingat harta bertambah itu dicatat di sisi debit. Kalau berkurang dicatat di sisi kredit. Ya, ingat kembali persamaan dasar akuntansi. Ya, harta sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Itu akan menjadi kunci bagi kita untuk melakukan pencatatan ke neraca saldo, yaitu mengambil saldo dari masing-masing akun yang ada di dalam buku besar untuk dicatat ke dalam neraca saldo. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi. Jadi kalian identifikasikan saldo masing-masing akun yang ada dalam buku besar. Kemudian kamu mencatat saldo itu ke dalam neraca saldo. Jadi yang diambil nanti hanya saldo terakhir
neraca saldo yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya. Komponen-komponen neraca saldo itu terdiri dari nomor kode akun, kolom yang pertama. Ya. Tapi kita skip, nggak usah tidak repot-repot mencari nomor kode akun, kita tulis saja 1. Kemudian nama akun ada gitu nanti berapa akun yang muncul dalam buku besar kamu, misalkan 10 berarti ada 10 nama akun yang harus kamu catat. Kemudian saldo, ingat saldo itu adalah angka yang terakhir. Kemudian apakah dia dicatat di sisi debit atau di sisi kredit? Ya, itu dilihat. Nah, sekarang kita sudah bagi menjadi 3 kelompok. Tugas kelompoknya Ibu sudah sediakan lembaran. Nanti ini akan ditempel karena ada 3 kelompok, berarti ada 3 ini. Ya. Diskusikan bersama anggota kelompoknya. Ada berapa akun yang muncul dalam buku besar yang sudah kamu buat. Kemudian saldonya apa saja. Ibu akan menyediakan, sudah disediakan ini. Silakan dipilih nama akunnya apa, misalkan kas. Kamu tempelkan kas di nama akun. Berapa saldonya? Cari di sini, ditempelkan di saldonya. Kemudian saldo itu berada di sisi debit atau sisi kredit. Silakan cari debit dan kreditnya, ditempel. Setelah selesai semua, ya, nanti kita diskusi bersama dengan kelompok yang lain. Baru setelah itu kalian total, kalian jumlahkan saldo debitnya berapa, saldo kreditnya berapa. Seperti ya? Ya. Oke. Sekarang kita mulai diskusinya. Ya. Sudah diskusinya. Sekarang kalau sudah dibagi tugas masing-masing kelompok, masing-masing anggotanya, silakan. Ini adalah kotak tempat saldo. Jadi silakan pilih saldo akun dari masing-masing akun yang sudah kamu pilih. Langsung maju untuk kelompok 1 dan 2, kelompok 3-nya di belakang. Kemudian ini adalah nama akun dan debit kreditnya. Silakan masing-masing anggota yang sudah ditugaskan bisa pilih. Waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan. Kelompok 1. Maju. Masing-masing kelompok 3 orang maju, langsung ditempel. Masing-masing kelompok 3 orang maju, langsung ditempel. 1 orang memilih nama akun, 1 orang memilih saldonya, 1 orang memilih debit atau kredit. Kelompok 3 di belakang, kelompok 1 dan 2 di depan. Langsung dimasuk ke sana. Tidak mesti berurutan ya, tidak mesti berurutan. Yang penting ada nama akun, ada saldonya, sisi debit atau kredit. Pasang dulu nama dan nama akun dan saldonya berapa. Ayo
besar kalian. Saya mau tanya dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 kalian perhatikan semua. Di sini ada akun piutang, saldonya 0. Saya tanya untuk kelompok 2, kenapa piutang saldonya bisa 0? Tercatat di sisi debit kredit. Karena dalam buku besarnya tercatat seperti 0 saldonya. Iya. Oke. Ya. Jadi saldo piutangnya di sini 0 karena dalam buku besarnya tercatat 0. Jadi ada angka yang masuk misalkan 800 di debit, kemudian saldo masuk lagi di kredit kurang. Jadi debit ketemu kredit pengurangan ya, saldonya 0. Ini untuk kelompok 1. Ada kas saldonya 2.425.000. Kelompok 1 Dani mungkin kenapa kasnya ini bisa tercatat di debit sejumlah 2.425.000? Karena saldo akhirnya tercatat di sisi debit itu. Oh, ada saldo akhirnya. Ada buku besarnya. Oke, jadi saldo kas yang tercatat di buku besar ini sejumlah sekian. Ya. Ingat, untuk pencatatan ke dalam jurnal umum buku besar maupun neraca saldo, kalian harus terus mengingat kunci T. Ya. Ada istilah lainnya jembatan keledai. Ya. Jadi persamaan dasar substansi atas sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Tugas kalian sekarang setelah mencermati ini semua adalah menjumlahkan. Ya. Ini kan sudah tercatat di sini debit kredit. Debitnya berapa, kreditnya berapa. Begitu pula untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang di belakang. Silakan, berapa kelompok 1? 21.600.000. 21.600.000. Debitnya, Iya. kreditnya Sama juga. sama. Kelompok 2 Debit dan kreditnya sama, yaitu 41.500. 41.500. Kelompok yang ketiga Debitnya 46.700. kreditnya 46.300. berarti balance semua. Iya. Seimbang. Nah, kalau sudah mendapatkan saldo, neraca saldonya adalah balance antara debit dan kredit, otomatis jurnal umum dan buku besar yang sudah kalian buat, yang kalian catat benar, ya. Karena neraca saldo itu adalah jembatan dari jurnal umum dan buku besar. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Mana? Saya ingin tanya nih. Kita sudah sampai di gimana perasaannya? Kita refleksi dikit. Ya. Gimana perasaan kamu melakukan kegiatan pembelajaran hari ini dan apa kira-kira yang kamu peroleh dari pembelajaran? Memperoleh bagaimana cara mendapatkan saldo akhirnya dan penempatan akun ke debit kreditnya di neraca saldo. Malah sudah paham bahwa untuk mencatat neraca saldo itu harus berdasarkan dari buku besar, ya. Nama akunnya, kemudian saldo dari akun itu harus dicatat di sisi mana debit dan kredit, itu diperoleh dari pencatatan buku besar. Kalau lagi? Jadi lebih memahami tentang neraca saldo sehingga lebih paham di mana penempatan akun dan di mana didapatkan saldo akhirnya. Baik, saya harap juga yang lain, siswa yang lain juga seperti itu, ya, karena tadi semuanya sangat aktif sekali, bukan hanya 1-2 orang saja yang melakukan pencatatan, ya. Baik untuk memilih nama akun, kemudian mencantumkan saldo-saldo dari masing-masing akun yang sudah ada, serta penempatan debit dan kreditnya, sehingga kita bisa mentotal menghitung jumlah dari debit dan kredit dari masing-masing buku besar atau neraca saldo yang sudah disajikan oleh masing-masing kelompok. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masih melanjutkan dari ini pembuatan laporan perubahan modal. Di
Silakan dibaca-baca lagi modul yang Ibu kirim di grup WA kelasnya ya. Tugas untuk minggu depan juga sudah Ibu kirim di sana. Nanti kalian melakukan pencatatan neraca saldo masing-masing individu ya. Jadi masing-masing individu melakukan pencatatan neraca saldo seperti yang sudah kamu lakukan pada hari ini ya. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih. Pembelajaran hari ini luar biasa sekali. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.